Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Apriliana Rizky Nurrohmah dengan nomor induk mahasiswa 20 /46716-TP-12994, mahasiswi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit memaparkan mengenai jurnal yang telah saya pilih. Jurnal tersebut berjudul Determination of Lipid Oxidation Product in Vegetable Oils and Marine Omega-3 Supplement atau penentuan produk oksidasi lipid pada minyak nabati dan juga pada suplemen omega-3. Jurnal ini sendiri telah diterbitkan pada tahun 2011. Pokok bahasan yang akan kita bahas terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah introduction atau latar belakang dilakukannya penelitian. Yang kedua adalah material and methods atau material dan metode yang digunakan. Yang ketiga adalah result and discussion atau hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai introduction. Makanan yang kita konsumsi mengandung campuran lemak yang cukup kompleks dan juga minyak dari asam lemak yang berbeda, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Menurut laporan dari FAO, WHO pada tahun 2009 mengklaim bahwa mengganti asam lemak jenuh atau saturated fatty acid pada makanan dengan polyunsaturated fatty acid dapat menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Penggantian makanan tersebut dapat berupa mengganti susu tinggi lemak dan daging yang berlemak dengan minyak ikan atau minyak nabati, kecuali minyak kelapa dan minyak sawit. Kemudian, meski sudah terdapat beberapa studi yang menyatakan bahwa asupan ikan atau minyak ikan dapat mengurangi faktor resiko terkena kardiovaskular, akan tetapi masih terdapat beberapa kekhawatiran tentang kemungkinan efek negatif yang muncul akibat dari konsumsi lipid yang teroksidasi dari minyak ikan dan juga minyak nabati. Pada minyak nabati tersebut terkait dengan banyaknya produk oksidasi yang terbentuk akibat proses pemasakan yang berbeda. Beberapa percobaan yang dilakukan pada hewan menunjukkan bahwa asupan lipid yang teroksidasi dari minyak nabati mungkin dapat berbahaya bagi manusia. Lipid dalam minyak nabati sangat rentan terhadap autooksidasi dan juga fotooksidasi selama pemrosesan dan penyimpanan, di mana hal tersebut menjadi permasalahan utama yang dihadapi dalam industri, dikarenakan dapat menimbulkan rasa yang tidak diinginkan, kemudian mempengaruhi dalam penguraian kualitas nutrisi dan juga dapat mengarah pada produksi senyawa yang beracun. Oksidasi lipid dalam minyak nabati sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti derajat ketidakjenuhan asam lemak, kemudian pengolahan minyak, panas, cahaya, logam transisi, dan juga antioksidan. Terakhir, adanya studi dengan skala yang lebih kecil yang menunjukkan adanya variasi status oksidatif dari beberapa produk yang diuji. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini untuk memeriksa tingkat produk oksidasi lipid dalam minyak nabati dan juga suplemen omega-3 yang umum dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai material dan metode yang digunakan. Yang pertama terkait dengan pengambilan sampel. Sampel ini sendiri didapatkan atau dibeli dari beberapa toko dan juga farmasi yang ada di Norwegia, tepatnya yang berada di Oslo dan juga Akershus. Sampel tersebut berupa 3 produk dengan merek berbeda dari jenis minyak nabati yang sama, misalnya minyak zaitun murni, minyak zaitun, dan juga minyak kedelai dengan merek yang berbeda. Selain sampel minyak nabati, juga didapatkan sampel omega-3. Sampel tersebut berupa 4 jenis suplemen omega-3 dari Omega Pro, Lovat Capsulen, Free Filled omega-3, dan juga dari minyak salmon dari minyak ikan Norwegia. Sampel-sampel tersebut didapatkan dari toko-toko yang berbeda untuk melihat kuantitasasi nilai peroksida dan juga kandungan alkena. Semua sampel akan disimpan sesuai dengan ketentuan atau keterangan yang tertera pada kemasannya, kecuali untuk sampel minyak nabati yang dipanaskan. Semua sampel akan disegel sampai nantinya dilakukan analisa. Keterangan lebih lanjut mengenai sampel dapat dilihat pada tabel yang terdapat pada hasil dan pembahasan. Yang kedua adalah mengenai alat. Alat yang digunakan adalah Peroxysafe Kit STD Assay, Alkalsafe Kit STD Assay, dan juga STD Controls yang didapatkan dari Saftest. Selanjutnya mengenai pemanasan sampel minyak nabati.
Sebanyak 25 ml minyak nabati dimasukkan ke dalam gelas kimia berukuran 600 ml yang kemudian akan dipanaskan pada suhu 225 derajat Celcius dalam oven selama 25 menit. Setelah dilakukan pemanasan, sampel akan didinginkan dan juga dipindahkan ke dalam botol berukuran 100 ml. Setelah dipindahkan, sampel akan ditempatkan pada ruang pendingin yang gelap dengan suhu 48 derajat Celcius bersamaan dengan sampel-sampel segar lainnya. Selanjutnya adalah pengukuran nilai peroksida dengan peroksi STD kit. Penggunaan alat peroksi safe STD kit ini sesuai dengan prosedur yang ada, akan tetapi sedikit dimodifikasi. Diawali dengan membuat volume sampel menjadi setengah dari sampel aslinya, yang kemudian dilakukan pengukuran absorbansi pada 570 nanometer dengan Beckman DU spektrofotometer 640 sebanyak 2 kali pengulangan tiap sampelnya. Jika nilai peroksida sampel yang terukur di atas 5 mili ekuivalen per kilogram, sampel tersebut harus diencerkan kembali agar konsentrasinya berada pada rentang konsentrasi kurva kalibrasi. Pengulangan pengukuran dalam sehari sebagai deviasi standar relatif dilakukan pada 5,6%, 4,0%, dan juga 3,9%. Selain itu juga dilakukan pengulangan pengukuran antar hari sebagai deviasi standar relatifnya, yaitu dilakukan pada 8,1%, 4,9%, dan juga 3,4%. Kemudian dilakukan pengukuran alkenal menggunakan AlkalSafe STD kit. Penggunaan AlkalSafe STD kit ini hampir sama dengan penggunaan PeroxiSafe STD kit tadi, yaitu diawali dengan membuat volume sampel menjadi setengah dari sampel asli, kemudian dilakukan pengukuran absorbansi pada 556 nanometer dengan Beckman DU spektrofotometer 640 yang dilakukan sebanyak 2 kali pengulangan tiap sampelnya. Jika nantinya didapatkan konsentrasi alkenal berada di atas 64 nanomol per mililiter, sampel harus diencerkan dan diukur kembali. Dan jika nantinya masih berada di bawah 8 nanomol per mililiter, harus diencerkan juga sebanyak 6 kali pengulangan. Di sini juga dilakukan pengulangan pengukuran dalam sehari sebagai deviasi standar relatifnya yaitu 3,1% dan sebagai deviasi standar relatif pada pengukuran antar hari dilakukan pada 2,4%. Yang terakhir adalah mengenai statistik. Statistik di sini mengenai perhitungan koefisien korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan antara PV atau nilai peroksida dengan konsentrasi alkenal dari masing-masing produk omega 3 dan juga minyak nabati, serta untuk mengetahui hubungan antara jumlah hari sampai kadaluarsa dengan nilai peroksida dan juga konsentrasi alkenal pada masing-masing produk. Alat yang digunakan yaitu program statistik predictive analytics software statistik 18. Kita masuk ke bahasan yang ketiga, yaitu mengenai result and discussion atau hasil dan pembahasan. Yang pertama, didapatkan hasil bahwa suplemen omega 3 mengandung produk hasil oksidasi lipid lebih banyak jika dibandingkan dengan kandungan pada minyak nabati. Hal tersebut dilihat dari kandungan nilai alkenal atau konsentrasi alkenal pada minyak nabati yang paling teroksidasi memiliki nilai yang lebih rendah daripada nilai alkenal atau konsentrasi alkenal paling rendah dari suplemen omega 3. Kemudian didapatkan juga bahwa sebanyak kurang dari 0,16% berat dari total berat asam lemak dalam suplemen omega 3 terdeteksi sebagai asam lemak yang teroksidasi dan juga kurang dari 0,0093% terdeteksi sebagai alkenal, di mana pada bagian ini tidak ditemukan korelasi yang signifikan antara nilai peroksida dengan konsentrasi alkenal pada suplemen omega 3. Hal tersebut dilihat dari kandungan produk oksidasi primer atau nilai peroksida yang didapatkan yaitu pada kisaran 1,04 sampai 10,83 mili ekuivalen per kilogram. Perbedaan ini bernilai 10 kali lipat dari nilai terendah dan tertinggi. Kemudian juga nilai atau konsentrasi alkenal produk yang diukur berada pada kisaran 158,23 sampai 923,19 nanomol per mililiter. Perbedaan ini juga hampir 6 kali lipat dari nilai tertinggi ke terendah. Selanjutnya juga didapatkan bahwa kurang dari 0,073% berat dari total berat asam lemak di minyak nabati teroksidasi dan kurang dari 0,0012% terdeteksi sebagai alkenal. Serta pada bagian ini ditemukan korelasi yang signifikan antara nilai peroksida dengan konsentrasi alkenalnya. Hal tersebut juga dapat dilihat dari
Nilai peroksida minyak nabati yang diuji yaitu berada di sekitar 0,6 sampai dengan 5,33 mili ekuivalen per kilogram atau setara dengan perbedaan hampir 9 kali lipat antara nilai terendah ke tertinggi, dan juga konsentrasi alkenal yang terukur yaitu sekitar 33,24 sampai dengan 119,04 nanomol per mililiter. Perbedaan ini juga setara dengan 3,6 kali lipat antara nilai tertinggi ke terendah. Kemudian pemanasan minyak nabati meningkatkan nilai peroksida pada 9 dari 12 produk minyak nabati yang diuji dan juga meningkatkan konsentrasi alkenal pada semua sampel. Hal tersebut ditunjukkan atau dibuktikan dengan adanya perubahan nilai peroksida pada minyak yang dipanaskan yang berada pada rentang 0,7 sampai 5,8 kali dari minyak segar. Dan peningkatan konsentrasi alkenalnya berada pada kisaran 2,9 sampai dengan 11,2 kali dibanding minyak segar. Kemudian didapatkan hasil juga bahwa suplemen omega 3 yang diuji memiliki tingkat hidroperoksida atau nilai peroksida dan juga konsentrasi alkenal yang berbeda, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dapat berupa pengolahan dan juga produksi minyak ikan, kemudian penyimpanan, penambahan antioksidan, keberadaan logam dan juga cahaya, di mana oksidasi dari reaksi oksidasi sendiri dapat dipercepat oleh adanya logam, cahaya, dan juga paparan panas. Didapatkan juga bahwa adanya perbedaan kandungan EPA dan juga DHA antara suplemen omega 3 dan juga minyak nabati, di mana suplemen omega 3 ini memiliki kandungan dalam jumlah yang lebih tinggi. Kandungan EPA dan DHA yang lebih tinggi dan juga asam lemak yang mudah teroksidasi tersebut membuat produk oksidasi lipid pada suplemen omega 3 mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Kemudian didapatkan juga bahwa minyak nabati yang diuji menunjukkan adanya variasi nilai peroksida dan juga konsentrasi alkena yang juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut berupa tingkat ketidakjenuhan asam lemak, kemudian penyimpanan, paparan cahaya, dan juga kandungan logam atau senyawa lain yang dapat mengkatalisis proses oksidasinya. Yang terakhir ditemukan bahwa terjadi penurunan nilai peroksida pada 3 dari 12 sampel minyak nabati yang diuji setelah pemanasan. Penurunan nilai peroksida tersebut dikarenakan sifat dari peroksida sendiri yang tidak stabil terhadap panas, sehingga mudah terurai menjadi produk oksidasi sekundernya yang lebih stabil atau menjadi alkenal yang lebih stabil. Dan juga proses dekomposisi hidroperoksida dan peroksida yang lebih cepat daripada pembentukannya membuat nilai peroksida semakin turun. Berikut merupakan tabel-tabel yang mendukung hasil yang telah ditemukan. Tabel pertama atau tabel yang berada di atas merupakan tabel yang berisi nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan juga nilai tengah dari produk oksidasi tiap sampelnya. Kemudian pada tabel sebelah kiri merupakan tabel yang berisi nilai peroksida dan juga konsentrasi alkenal pada suplemen omega 3. Dan yang terakhir pada tabel sebelah kanan yaitu berisi tentang nilai peroksida dan juga konsentrasi alkenal pada minyak nabati. Berikut juga dilampirkan beberapa grafik yang mendukung hasil penelitian yang dilakukan. Grafik sebelah kiri merupakan grafik hubungan nilai peroksida dan juga konsentrasi alkenal setelah dilakukan pemanasan pada minyak nabati, dan grafik pada sebelah kanan merupakan grafik hubungan antara nilai peroksida dan juga konsentrasi alkenal dengan jumlah hari sebelum kadaluarsa pada produk suplemen omega 3 dan juga minyak ikan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat atau terakhir tentang conclusion atau kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa diet kaya polyunsaturated fatty acid dan juga rendah saturated fatty acid dapat bermanfaat bagi kesehatan. Kemudian kandungan hidroperoksida atau nilai peroksida dan juga konsentrasi alkenal dalam suplemen omega 3 laut jauh lebih tinggi daripada kandungan pada minyak nabati segar. Kemudian pemanasan minyak nabati dapat meningkatkan nilai peroksida sebagai produk oksidasi primer dan juga konsentrasi alkenal sebagai produk oksidasi sekunder. Selanjutnya, perbedaan jenis makanan dapat mempengaruhi tingkat oksidasi dan juga degradasi lipid, dikarenakan adanya kandungan logam transisi seperti Fe dan juga Cu.
Yang terakhir, beberapa suplemen omega 3 yang tersedia secara komersial mengandung nilai peroksida lebih banyak daripada yang direkomendasikan, di mana batas atas nilai peroksida yang diperbolehkan adalah kurang lebih 2 mili ekuivalen per kilogramnya. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.